Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghindari gunjingan, bolehkah bermakmum pada imam yang rusak atau tidak fasih bacaannya? Berikut adalah rangkuman dari penjelasan dari Ustadz Ali Zainal Abidin yang dikutip dari halaman situs resmi organisasi Nahdlatul Ulama. Salah satu ketentuan yang dianjurkan dalam sholat berjamaah adalah imam sholat merupakan orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Sehingga hal yang dijadikan pijakan dalam sholat jamaah bukanlah kealiman seseorang dalam bidang agama, bukan pula usianya, tapi adalah kefasihan bacaannya. Anjuran ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Hendaknya yang melaksanakan azan adalah orang terpilih di antara kalian dan yang menjadi imam orang paling fasih bacaannya di antara kalian. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Tapi dalam kenyataan praktek di lapangan, yang terjadi adalah dalam menentukan figur yang menjadi imam sholat berjamaah, seringkali ditentukan berdasarkan orang yang dipandang paling tua atau yang dihormati, bukan karena fasih atau bagusnya bacaan Al-Qur'annya. Maka, dalam keadaan demikian, tidak boleh bagi orang yang bacaan Al-Qur'annya fasih atau benar untuk bermakmum pada imam yang bacaannya rusak atau tidak sesuai tajwid. Permasalahan muncul ketika orang yang mengerti tentang hukum ini tinggal di sekitar masjid yang diimami oleh orang yang bacaan Al-Qur'annya tidak benar. Ia merasa dilematis mengingat bermakmum pada imam yang bacaannya rusak atau keliru adalah tidak diperbolehkan atau dilarang oleh aturan syariat Islam. Sedangkan jika ia tidak pernah ikut sholat berjamaah di masjid tersebut, ia akan menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar karena dianggap sebagai orang yang tidak respek pada sholat jamaah di masjid. Dalam hal ini, apakah yang harus ia lakukan? Apakah boleh baginya sholat di masjid dengan pertimbangan di atas, atau yang lebih utama baginya adalah sholat berjamaah di rumah dengan keluarganya? Solusi paling maslahat atau membawa manfaat baginya, yaitu dengan tetap mengikuti sholat di masjid dengan imam yang bacaannya rusak atau keliru. Namun sholatnya ia niati sholat sendirian atau munfarid, bukan niat berjamaah pada imam yang bacaannya rusak atau keliru tersebut. Hal ini terus ia lakukan sambil berkompromi dengan pihak takmir masjid agar mengupayakan figur yang menjadi imam masjid bisa diganti dengan orang lain yang bacaan Al-Qur'annya benar. Sehingga sholat para makmum yang sholat di masjid menjadi sah secara aturan syariat Islam. Dengan melakukan sholat sendirian tanpa niat berjamaah namun tetap menyesuaikan dengan gerakan imam, atau yang biasa disebut iqtidah, suratan, adalah hal yang dipandang tetap mengabsahkan sholat atau sholatnya sah, karena faktor ingin menghindari gunjingan atau cercaan masyarakat terhadap dirinya. Jika memang sholat di masjid dengan cara di atas dianggap sudah dapat membuatnya terhindar dari gunjingan masyarakat setempat, maka untuk sholat selanjutnya boleh baginya untuk secara bergantian sholat berjamaah di rumah dan di waktu yang lain, melaksanakan sholat dengan cara iqtidah, suratan, di masjid yang ada di sekitarnya. Sekiranya dengan cara ini ia dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menghindari gunjingan dan cercaan masyarakat adalah hal yang patut untuk dihindari agar seseorang dapat bersosialisasi dengan masyarakat secara baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.